Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Engkau telah melindungi kami dan juga memberikan kepada kami kedamaian dalam istirahat kami. Dan terima kasih juga atas hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami hendak menerima firman-Mu. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah memenuhi akan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022, terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 28 demikian bunyinya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sekali lagi, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu dan percaya bahwasanya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena kasih-Nya yang besar, Dia hidup sebagai manusia di tengah-tengah manusia. Sekalipun banyak orang yang tidak menerima keberadaannya, tetapi Dia tetap mengasihi manusia dan juga tetap menyertai dan juga memberikan pengajaran yang baik kepada manusia. Bukan hanya itu saja, Dia juga menyatakan kasih-Nya dengan rela menderita bahkan sampai dengan mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Dan oleh karena kasih-Nya dan juga oleh karena Dia adalah anak Allah, maka Dia pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Disitulah menandakan bahwa Ia bukan hanya seorang manusia, tapi juga Dia adalah Tuhan. Jemaat terkasih, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Ia bisa saja menunjukkan akan dirinya, akan kemahakuasaannya, akan kekuatannya kepada manusia. Dan bila ada orang yang tidak menerima Dia atau menolak Dia, Dia bisa saja menghukum mereka ataupun memusnahkan mereka. Tapi itu tidak dilakukannya, karena Dia memiliki tujuan untuk datang ke dunia. Dia taat pada visi dan juga misi yang Tuhan Allah Bapa berikan kepadanya, yaitu datang untuk menyelamatkan manusia. Apapun Dia lakukan termasuk berkorban. Sekalipun banyak orang yang tidak menerima Dia, tapi tetap Dia menerima akan mereka. Jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menaklukkan dirinya sebagai seorang manusia. Dia telah berhasil melalui akan keinginan dari diri kemanusiaannya
Dia pernah berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa, "Kalau boleh Bapa, kiranya jauhkan cawan ini daripadaku. Tetapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku." Dia menaklukkan dirinya di bawah akan Allah, sehingga dia menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang kita puji dan juga sembah. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus bisa saja tidak taat pada visi dan misinya, tetapi dia tetap taat sampai akhir, bahkan bangkit dari kematian. Dan ketaatannya itu menjadi teladan bagi kita. Bila kita dipercaya oleh Tuhan memiliki atau mendapat peran dan tanggung jawab yang besar kepada orang lain, maka kita harus melakukannya dan juga mempertanggungjawabkannya dengan baik, dengan taat kepada Tuhan. Karena apapun yang dipercayakan kepada kita, itu adalah anugerah Tuhan. Sekalipun orang tidak menerima kita, mencibir kita, bahkan menghina kita, ataupun meragukan, bahkan melecehkan kita. Tapi karena semua itu adalah anugerah Tuhan, maka kita harus taat dalam melakukan apa yang Dia percayakan kepada kita, supaya kita menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada di bawah tangan Tuhan, supaya semua orang melihat bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dan dari Tuhan kita semua memiliki apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih atas peran, atas tugas, tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Sebagai seorang pribadi, kiranya Engkau ya Bapa yang membantu kami, membimbing kami, dan memberikan komitmen dalam diri kami untuk tetap taat pada visi ataupun misi Allah, di mana kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga memberitakan akan karya Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah lakukan bagi kami, Dia tetap taat sampai akhir, sehingga Dia menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, dengan Dia bangkit dari kematian setelah 3 hari lamanya terkubur. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus adalah teladan kami, dan kami mau bahwa kami tetap rendah hati dalam menjalani akan tanggung jawab kami, tugas kami sebagai pribadi yang telah dipilih ataupun ditetapkan Tuhan mendapatkan peran, tugas, dan tanggung jawab. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Bila mana di antara kami ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan kami. Bila mana di antara kami sedang ada pergumulan terkait untuk memperoleh pasangan hidup, keturunan, ataupun pekerjaan, kiranya Tuhan memberikannya kepada kami di waktu yang tepat, tempat yang tepat, begitu pula jodoh yang takut akan Tuhan, dan juga keturunan di saat yang tepat. Kami percaya waktu Tuhan selalu indah, cara Tuhan selalu baik dan benar. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, semua Tuhan, mertua kami, menantu kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai dalam studinya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai senantiasa. Biarlah kami satu keluarga, ataupun anak-anak kami, menantu kami ya Tuhan, semuanya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya
bahwa sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan kami dan kami akan selalu semangat menjalani hari ini karena ada Tuhan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita dalam menjalani segala peran tanggung jawab kita sebagai pribadi yang telah dipilih dan juga tetapkan Allah untuk melayani Dia. Tuhan memberkati, salam sehat.